Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridya Faiz Putranto dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2401164. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme login untuk memenuhi tugas akhir algoritma di mana mengenai membuat database user agar dapat login, create, update, delete, dan juga read data yang ditampilkan. Di sini ada program dan sistem-sistem yang saja yang gunakan. Di situ ada include stdh, string, stdlb, Windows, dan else. Di sini include unstd, di mana untuk nge-sleep. Di sini fungsi Win32 itu untuk mengidentifikasikan apakah user itu menggunakan dijalankan dengan Windows. Dan juga di sini string untuk membandingkan antara string-string yang lain, manipulasi string. Di sini untuk fungsi clear ataupun sleep, dan juga stdh ini untuk digunakan untuk operasi untuk input ataupun output data. Selanjutnya di the main, di sini ada jumlah ini digunakan untuk menentukan berapa banyak mahasiswa yang akan diinput. Selanjutnya di struktur data mahasiswa itu struktur untuk menyimpan data mahasiswa yang telah diinput. Ini karakter name, dimana itu ketika menginput nama mahasiswanya itu maksimal ada 50 kata yang bisa ditampilkan, dan juga jenis kelaminnya, dan juga nilai yang akan data yang ditampilkan nantinya. Selanjutnya ini ada cara visitor. Ketika memasuk login itu harus menginput username visitor agar bisa masuk, dan jika login sukses itu ada program 7 login sukses itu dan login failed. Di sini apakah proses login berhasil bekerja itu ditentukan di fungsi di sini, yaitu di sini ada jika login sukses itu akan clear ataupun clear data, dan jika gagal itu pun akan muncul tulisan login gagal, input yang diberikan salah, akan kembali lagi ke fase login awal. Di selanjutnya itu ada login page. Di sini ketika kita nge-run programnya nanti akan muncul login page dan judul untuk input masukkan username-nya. Nah, jika username-nya itu sesuai, di sini ada strcmp, di mana fungsi ini untuk membandingkan dua string. Jika string itu cocok, jadi ada string 1, string 2 yang saling berkaitan. Nah, di sini masukkan username-nya itu dengan nama visitor. Di sini dituliskan seperti yang di atas tadi saya jelaskan. Selanjutnya nanti print passwordnya. Passwordnya itu apa? Di sini tertulis passwordnya itu 123456778, ini bisa diubah kapan saja. Dan jika passwordnya itu sesuai, login akan sukses dan akan menuju ke bagian menu yang akan di bagian kelompok saya itu ada Dwi yang akan menjelaskannya. Dan jika loginnya gagal itu akan kembali lagi ke login page di sini. Coba kita menjalankan programnya. Maaf. Nah, di sini udah muncul login page-nya. Di sini disuruh masukkan username visitor seperti yang ditulis di dalam kode di atas. Nah, selanjutnya itu disuruh masukkan passwordnya. Jadi passwordnya tertulis 1234567 sampai 8. Nah, jika berhasil itu sesuai, nanti akan lagi berhasil dan masuk ke menu. Dan jika di dalam login page-nya itu gagal, contohnya seperti ini. Contohnya kita di bagian visitor, kita tidak masukkan nama kita masukkan bukan visitor, tapi misalnya contohnya Faiz. Login akan gagal dan akan kembali ke login page awal. Tapi jika kita username-nya benar visitor dan masukkan passwordnya itu salah, contohnya itu passwordnya kita nggak saya 152666, itu akan juga gagal, akan kembali ke login page awal. Jadi kita harus benar-benar sesuai sama yang proses loginnya. Sekian dari penjelasan saya mengenai mekanisme login. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fauzan Muhammad Ajis dengan NIM 2406938, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme menu pada coding kelompok saya. Langsung saja. Bagaimana mekanisme ini bekerja? Program ini menggunakan operasi dasar file handling untuk menyimpan, membaca, mengedit, dan menghapus data mahasiswa dari sebuah file. File digunakan untuk menyimpan data secara permanen sehingga data tersebut tidak hilang saat program ditutup. Langsung kita lanjut. Terdapat 5 struktur, yaitu menulis, membaca,
mengedit data, menghapus data, dan logout. Kita langsung masuk ke pembahasan opsi 1, yaitu menulis data. Di sini ada program, secara singkat saya akan jelaskan. If opsi sama dengan 1, maka ketika kita sebagai user menginput 1, program ini akan berjalan, yaitu nanti akan ada masukkan jumlah input yang ingin buat. Nah, nanti kita sebagai user akan menginput berapa jumlah yang ingin kita buat. Misal 1, maka kode akan mengeksekusi hanya 1 kali. 2, maka kode akan mengeksekusi sebanyak 2 kali. Begitu seterusnya. Dan di sini ada pengulangan dan logiknya. Begitu untuk opsi 1. Untuk opsi 2, else if opsi 2 sama dengan 2, file sama dengan fopen. Nah, di sini karena opsi 2 adalah membaca data, maka di sini hanya akan menampilkan data-data yang sudah kita input dan membukanya dari hasil file yang telah kita input yang ditulis ke dalam bentuk txt atau teks. Oke. Untuk pembahasan opsi 3, terdapat else if opsi sama dengan 3, file sama dengan fopen data mahasiswa txt. Nah, di sini opsi 3 itu berfungsi sebagai pengedit data. Jadi kita nanti di sini logiknya kita akan menginput sebuah data, dan ketika data itu ditemukan kita bisa mengeditnya. Tetapi ketika kita tidak menemukan data tersebut, maka akan ada tulisan file error atau not found. Begitu. Nanti return 1 dan mengulanginya lagi. Begitu seterusnya. Untuk opsi keempat, karena kita hanya mereset, maka kita akan menghapus data dengan logic W. Di situ bisa dilihat data mahasiswa.txt, W. Nah, itu fungsinya untuk menghapus data. Jadi datanya kembali kosong seperti itu. Untuk pembahasan opsi 5 hanya simple. Kita ketik, sistem akan keluar dengan delay 5 detik. Lalu kita bersihkan layar, sistem CLS return 0, maka while atau loopingnya akan berhenti sehingga kita akan keluar dari program. Mungkin pembahasan singkatnya hanya seperti itu tentang bagian saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Syahada dengan NIM 240-277. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil codingan yang telah dipresentasikan sebelumnya. Nah, sini setelah user memasukkan username dan password yang sesuai, user akan diarahkan ke halaman opsi. Nah, di sini ada 5 opsi. Nah, kita akan mencobanya satu per satu. Nah, silakan kita coba masukkan input 1. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan jumlah inputan data yang akan dimasukkan ke dalam file. Misalkan kita taruh 3 dan masukkan data mahasiswa yang pertama. Misalkan selanjutnya data yang kedua, data yang ketiga. Data mahasiswa berhasil disimpan ke file. Selanjutnya mari kita cek apakah data benar-benar telah tersimpan. Kita cek dengan membaca opsi yang kedua. Baik, di sini tertulis bahwa data telah tersimpan ke file. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengedit data dari nama yang akan kita edit. Nah, tadi kan yoga kita masukkan gender perempuan. Nah, selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi laki-laki. Kita ubah juga nilainya.
data berhasil diperbarui dan kita cek kembali dengan mengajukan opsi yang kedua. Nah, di sini terlihat juga telah diubah menjadi laki-laki. Selanjutnya kita coba untuk opsi yang keempat. Nah, di sini data mahasiswa di reset, dihapus semuanya, termasuk data yang telah kita update tadi. Kita akan cek kembali apakah data sudah benar-benar ter-reset dengan sempurna. Baik, di sini menunjukkan bahwa data telah terhapus semuanya. Nah, kita coba untuk memasukkan opsi yang kelima, logout. Nah, di sini sistem akan keluar setelah beberapa detik secara otomatis. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.